Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izanatan jalim an-namsi wan syairi juhali wa ihya'ad dini wa ibqa'al islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridhallahi ta'ala wa syukra ala nikmatil aqli wa nikmati syahatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitikram wa naqussu khususan khasatan ila muslim ada kita mabati fikya sama Abdul Jabbar Jami Talamidi wa masyikhina wa mu'alif kutub anati ta'alamna wa lamna sya'na ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita mulai kajian kita yaitu kitab Mabadi Fiqhiyah, yang mana untuk hari ini yaitu mengkaji kitab Mabadi Fiqhiyah juz tsani atau juz yang kedua, yaitu membahas tentang perkara-perkara yang ditinggalkan karena lupa di dalam sholat, yaitu masalah rukun-rukunnya sholat itu nanti bagaimana hukumnya. Mari kita kaji bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ilmi fid dharain amin. Sin ma iku apa? Iku singkatan apa? Ha. Sin ma iku apa? Hukmu man. Hukmu man utai hukume wong. Hukmu man utai hukume wong. Taro kang tinggal sapa man. Taro kang tinggal sapa man. Tinggal ruknan ing rukun. Ruknan ing rukun min arkane sholati. Min arkane sholati saking propro rukune sholat. Min arkane sholati saking propro rukune sholat. Oleh ninggalne mong sawan halih lali. Halih singkatan apa? Halih. Sahwan halih lali. Jawabe yakti. Jim yakti nekani sapa man. Yakti nekani sapa man bihi kelawan ruknun. Bihi kelawan ruknan mau idza tadzakkarohu. Idza tadzakkarohu ing dalem nalikane eling sapa man. Yang dalam singkatan apa? Dho ya, dho kecil kita taruh di atas depan. Idza tadzakkarohu ing dalem nalikane eling sapa man. Wasjudu lan sujud sapa man. Wasjudu lan sujud sapa man li sahwi. Li sahwi krana lali. Li sahwi krana lali. Krana singkatan apa? Ain. Ain kita taruh di depan kata-kata disahwi krono lali. Jadi ada pertanyaan, sin ma hukmu man taraka ruknan min arkanis sholati sahwan. Jadi bagaimana hukum seseorang yang meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukunnya sholat karena lupa. Jadi jika ada orang yang meninggalkan salah satu rukunnya sholat
dikarenakan lupa itu bagaimana hukumnya. Misal itu ada orang yang tidak membaca Fatihah di dalam sholat karena lupa, padahal Fatihah ini termasuk rukun dari sholat tersebut, atau dia itu meninggalkan rukuk, dia tidak melakukan rukuk di dalam sholat, padahal rukuk termasuk bagian dari rukun-rukunnya sholat. Nah, yang seperti itu bagaimana hukumnya? Maka dijawab jim ya'ti bihi idza tadzakarahu wa yasjudu lisahwi. Jadi orang yang meninggalkan rukun dari rukun-rukunnya sholat karena lupa, dia itu harus mengerjakannya, harus mengerjakan rukun yang tertinggal tadi saat dia itu sudah ingat. Dan hukumnya sunnah, yaitu melanjutkan sujud sahwi. Jadi semisal ada orang sholat, dia itu meninggalkan rukuk, padahal rukuk kita tahu itu merupakan rukun dari sholat. Setelah membaca Fatihah surat, lantas dia itu langsung turun untuk sujud. Nah, ketika sujud dia teringat bahwasanya tadi dia belum rukuk. Maka orang yang seperti ini dia harus kembali lagi untuk melakukan rukuk. Dan setelah rukuk dia langsung melanjutkan rukun selanjutnya, apa? Yaitu iktidal, lantas sujud dan seterusnya. Dan nanti sebelum salam itu dia disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Jadi ketika ada orang yang meninggalkan rukun dari rukun-rukunnya sholat, maka ketika dia itu sudah ingat, dia harus melakukan rukun yang tertinggal tadi, dan disunahkan nanti sebelum dia salam untuk melakukan sujud sahwi. Nah, terusnya sin ma iku opo, hukmuman utai hukume wong, taroka kang tinggal sapa man, sunatan ing sunah. Maksudnya di sini itu sunah abad, ya, kesunahan yang termasuk bagian dari sholat. Sunatan ing sunah sahwan halih lali. Halih apa singkatane? Ha alif. Sahwan halih lali. Jawabe jim layati ora nekani sapa man. Biha kelawan sunah balayas judu balik sujud sapa man, lisahwi krono lali. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi, sin ma hukmu mantaroka sunatan sahwan. Jadi bagaimanakah hukum seseorang yang meninggalkan salah satu sunnah, maksudnya sunnah abad, meninggalkannya itu karena lupa. Jadi ketika ada orang yang meninggalkan sunnah abad karena lupa, itu nanti bagaimana hukumnya? Kita masih ingat sunnah abad ada berapa?
Sunnah abad kalau di dalam keterangan kitab Mabadi Fikih yang kita pelajari ini itu ada tiga. Apa kemarin diterangkan, nomor satu yaitu membaca tasyahud awal. Membaca tasyahud awal ini hukumnya sunnah kategori sunnah abad. Nah yang kedua yaitu membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika tasyahud awal. Nah yang ketiga apa, yaitu membaca doa kunut di sholat subuh, di akhir rakaat sholat subuh, dan yaitu membaca doa kunut di sholat witir separuh akhir dari bulan suci Ramadan. Jadi ketika ada orang yang melakukan sholat, dia itu lupa tidak membaca doa kunut contohnya, maka orang yang seperti ini ketika itu dia lupa, dia sudah tidak disunahkan lagi untuk melakukan doa kunut yang tertinggalkan tadi. Bahkan dia disunahkan untuk apa? Untuk melakukan sujud, sujud sahwi. Makanya di situ dikatakan yaitu jim layati biha bal yajudu lisahwi. Jadi orang yang meninggalkan sunnah abad karena lupa, itu dia tidak boleh mengerjakannya, namun dia sunnah untuk melakukan sujud sahwi. Jadi berbeda antara sunnah abad dengan rukun, itu nanti berbeda. Jika kita itu lupa meninggalkan rukun dari rukun-rukunnya sholat, kita itu wajib untuk melakukan rukun yang tertinggal tadi ketika kita sudah ingat. Dan nanti sebelum salam kita disunahkan untuk sujud sahwi. Namun kalau sunnah abad ketika kita itu meninggalkannya karena lupa, nanti ketika kita itu sudah ingat, kita tidak dianjurkan lagi untuk mengulangi sunnah abad yang tertinggal tadi. Bahkan kita disuruh untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam sebagai ganti dari sunnah abad yang tertinggal tadi. Nah, tadi kan dikatakan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu apa? Perlu saya mengetahui bahasanya asahwi, kata-kata asahwi itu secara bahasa artinya lupa terhadap sesuatu. Nah, sedangkan maksud asahwi atau lupa dalam bab ini ialah kekurangan yang dilakukan oleh orang yang sedang melakukan sholat, atau diartikan sebagai sujud yang disebabkan kekurangan dalam sholat, baik disengaja ataupun lupa, seperti itu. Nah, terusnya sin ma iku opo. Sin ma iku opo. Hukmuman utai hukume wong. Hukmuman utai hukume wong taroka kang tinggal sapa man. Kang singkatan apa? Sodek kecil. Taroka kang tinggal sapa man hayatan ing sunah hayat. Hayatan ing sunah hayat. Jawabe jim layati ora kena nekani sapa man. Layati ora kena nekani sapa man. Biha kelawan hayat. Biha kelawan hayat walaya judulan ora sujud sapa man. Walaya judulan ora sujud sapa man. Walaya judulan ora sujud sapa man li sahwi krana lali.
Lisahwi krana lali. Krana napa singkatane? Ain ya. Lisahwi krana lali. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi yang isi pertanyaannya yaitu sin ma hukmu man taraka hayatan. Sin ma hukmu man taraka hayatan. Jadi apakah atau bagaimanakah hukum seseorang yang meninggalkan sunnah hayat. Jadi bagaimana hukum seseorang yang di dalam sholat itu dia lupa atau sengaja meninggalkan sunnah hayat. Maka jawabnya jim layak tibiha walaya judu lisahwi. Jadi bagi orang yang meninggalkan sunnah hayat sholat baik karena lupa ataupun sengaja, dia sudah tidak diperbolehkan untuk mengerjakannya, serta tidak disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Nah, sunnah hayat itu ada berapa? Kemarin sunnah hayat itu ada 15. Di dalam keterangan kitab Mabadi yang kita pelajari, sunnah hayat itu ada 15. Di antaranya masih ingat apa? Yaitu mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika iktidal, ketika berdiri dari tasyahud awal. Di antaranya lagi apa sunnah hayat, yaitu menempatkan tangan kanan di atas tangan kiri, ditempatkan di bawah dada dan di atas pusat. Termasuk lagi sunnah hayat yaitu diantaranya doa iftitah. Ya, coba sama lihat lagi ya pelajarannya biar ingat. Intinya sunnah hayat yang diterangkan di dalam kitab yang kita pelajari ini itu ada jumlah 15. Nah, dari ke-15 sunnah hayat tadi, jika ada salah satu yang kita tinggalkan karena lupa ataupun karena sengaja, maka itu nanti sudah tidak diperbolehkan lagi untuk ditambeli atau untuk dikerjakan. Bahkan juga tidak boleh untuk diganti dengan sujud sahwi. Nah, terusnya sekarang sin ma iku apa? Sin ma iku apa? Hukmu man utawi hukume wong. Hukmu man utawi hukume wong ajaza kang apes sapa man. Ajaza kang apes sapa man anil qiyami. Anil qiyami saking ngadeg. Anil qiyami saking ngadeg. Anil qiyami saking ngadeg. Bis salati ing dalem salat. Bis salati ing dalem salat, ing dalem napa singkatan niku? Dha. Bis salati ing dalem salat al mafrudati kang den fardhuake. Al mafrudati kang den fardhuake. Al mafrudati kang den fardhuake. Jim yusoli salat sapa man. Yusoli salat sapa man jalisan hale wong kang lungguh. Jalisan hale wong kang lungguh. Yusoli salat sapa man jalisan hale wong kang lungguh. Nah, wa idza ajasalan ing dalem nalikane apes sapa man. Wa idza ajasalan ing dalem nalikane apes sapa man anil julusi.
anil julusi saking lungguh, anil julusi saking lungguh, ya sholat mongko salat sapa man, sholat mongko salat sapa man, mutajian hale turun miring, mutajian hale turun miring. Nah, wa in ajaza, wa in ajaza lan namun apes sapa man, wa in ajaza lan namun apes sapa man anil itijai saking turun miring, anil itijai saking turun miring, ya sholat mongko salata sapa man, sholat mongko salata sapa man, mustalqiyan hale mlumah, mustalqiyan hale mlumah. Mustalqiyan hale mlumah. Nah, aman naflu anapun utai salat sunnah, aman naflu anapun utai salat sunnah, iku faya juzu mongko wenang. Iku napa singkatane? Kha, lek mongko singkatan jim. Iku faya juzu mongko wenang apa ayu sholiyahu, apa ayu sholiyahu ing yen to salat ing nafal, apa ayu sholiyahu ing yen to salat ing nafal sapa al-qadir wong kang kuwasa, sapa al-qadir wong kang kuwasa alal qiyami ing atase ngadeg, alal qiyami ing atase ngadeg, jalisan halih wong kang lungguh, jalisan halih wong kang lungguh, au mutajian utawa turun miring, au mutajian utawa turun miring, au mutajian utawa turun miring. Nah, sekarang ada pertanyaan, sin ma hukmu man ajaza anil qiyami fi salatil mafrudati. Jadi bagaimana hukum seseorang yang tidak mampu berdiri saat sholat fardu? Jika ada orang yang melakukan sholat fardu namun dia itu tidak mampu untuk melakukan sholat fardu tersebut dengan berdiri, padahal kita tahu bahwasanya rukun dari sholat diantaranya yaitu harus berdiri. Jika kita melakukan sholat fardu itu harus berdiri kalau memang mampu. Nah, sekarang kalau dia itu tidak mampu untuk berdiri, itu nanti bagaimana? Maka dijawab jim yusoli jalisan. Maka dia itu diperintahkan untuk sholat dengan cara duduk, dengan cara duduk. Ya, terus duduknya itu bagaimana? Duduknya itu bagaimana? Nah, sholat dengan duduk itu nanti boleh dengan duduk iftiras, ya, duduk sila, duduk dengan menjulurkan kaki itu boleh. Tapi yang lebih utama kalau memang bisa yaitu melakukan sholat dengan duduknya duduk iftiras. Duduk iftiras apa? Yaitu duduk seperti hanya ketika kita duduk tahiyat awal. Nah, sekarang kalau dia itu wa idza ajaza anil julus, dia itu tidak mampu untuk melakukan sholat fardu dengan cara duduk, itu nanti bagaimana? Maka sholat mutajian, maka sholatlah dengan cara apa? Dengan cara tidur miring. Nah, al-itija itu apa ta? Al-itija itu kita harus tahu, ya. Al-itija itu ialah berbaring miring dengan bertumbuhan pada perut atau lambung.
Nah, wajah dan tubuh bagian depan dengan dihadapkan ke arah kiblat bila memungkinkan. Nah, dan yang lebih utama ialah apa? Bertemu pada perut bagian kanan. Nah, sedangkan bertemu dengan perut bagian kiri itu hukumnya makruh. Jadi kalau memang tidak mampu untuk melakukan salat fardu dengan cara duduk, maka disuruh untuk melakukan salat fardu dengan cara tidur miring. Nah, sekarang kalau dengan cara tidur miring itu tidak mampu, wa in ajaza anil itija, maka sholat mustalqiyan. Bila tidak mampu dengan sholat tidur miring, maka sholat dengan tidur terlentang. Nah, kalau nanti cara sholat fardu yang dilakukan dengan cara tidur terlentang, maka yang dipakai ukuran menghadap kiblat ada apa? Telapak kakinya. Maka kalau kita itu berada di Indonesia, ketika melakukan sholat fardu dengan cara tidur terlentang, kepala kita taruh di arah timur, bukan arah etan. Nah, kakinya yaitu di arah barat, agak serong sedikit ke utara. Intinya kakinya itu nanti menghadap ke arah kiblat. Telapak kakinya menghadap ke arah kiblat, dan kepalanya itu nanti dikasih ganjel, mungkin bantal. Tujuannya apa? Yaitu supaya juga bisa menghadap ke arah kiblat wajahnya. Itu caranya. Nah, jadi intinya ketika kita itu melakukan sholat fardu, kok kita itu mampu melakukan dengan berdiri, maka harus dilakukan dengan berdiri. Kalau tidak mampu melakukan dengan berdiri, maka dengan cara duduk. Kalau dengan cara duduk masih enggak mampu, maka tidur miring. Kalau tidak mampu dengan tidur miring, yaitu dengan sholat cara tidur terlentang. Kalau tidur terlentang juga enggak bisa, maka sholatlah dengan isyarah kedipan mata. Kalau dengan cara yang seperti itu juga enggak bisa, maka mengerjakan seluruh rukun sholat itu dalam hatinya. Jadi kalau sholat fardu seperti itu, caranya seperti itu. Kalau enggak mampu berdiri, duduk. Kalau enggak mampu duduk, tidur miring dan selanjutnya tadi. Nah, sekarang aman naflu, adapun salat sunnah itu nanti bagaimana? Maka faya juzu ayu sholiyahu al-qadir al-qiyami jalisan au mutajian. Nah, sedangkan salat sunnah itu, maka bagi orang yang mampu untuk salat sunnah dengan cara berdiri, boleh bagi dia itu melakukan salat sunnah dengan duduk atau tidur miring. Cuma masalah pahalanya itu nanti jelas berbeda antara orang yang melakukan salat sunnah dengan cara berdiri dan orang yang melakukan salat sunnah dengan cara duduk ataupun tidur miring. Semisal kalau ada orang yang melakukan salat sunnah dengan cara berdiri, itu berarti pahalanya 100%. Kalau dengan cara duduk berarti 50%. Seperti itu. Nah, sekarang ganti babnya menerangkan salat jamaah. Salatul jamaati utai kiku bab nerake salat jamaah. Salatul jamaati utai kiku bab nerake salat jamaah. Sin ma iku apa? Hukmu salati jamaati utawi hukume salat jamaah. Hukmu salati jamaati utawi hukume salat jamaah. Jim fardu kifayatin. Fardu kifayatin utawi
hukmu salat jamaah iku fardu kifayah. Ala rijali ing atase pira-pira wong lanang. Ala rijali ing atase pira-pira wong lanang. Ala rijali ing atase pira-pira wong lanang. Wa aqalluha utawi luwih kidik-kidike salatul jamaah wa aqala ta'ala kidik-kidike salat jamaah iku imamun imam wa makmumun lan makmum. Wa makmumun lan makmum. Nah, sekarang babnya ganti menerangkan apa? Salatul jamaah. Nah, jamaah perlu sampean ketahui, jamaah itu kalau ditinjau dari segi bahasa, maksudnya jamaah secara bahasa itu apa maksudnya, apa artinya? Jamaah itu kalau secara bahasa ialah apa? Sebuah perkumpulan, Jadi kalau ada orang kumpul-kumpul, maka itu berarti jamaah. Nah, sedangkan jamaah secara syara atau secara agama ialah apa? Hubungan antara salat makmum dengan salat imam. Nah, salat jamaah itu disyariatkan secara terang-terangan, yaitu di Madinah. Nah, sekarang apa hikmah dari salat jamaah itu sendiri? Hikmah salat jamaah ialah apa? Untuk memperkokoh tali persaudaraan antara jamaah. Dan sebaiknya salat jamaah itu didirikan di masjid-masjid. Kenapa? Agar semakin luas tali persaudaraan antara tetangga dan media belajar bagi yang belum mengetahui tentang hukum. Nah, urutan yang lebih utama ialah apa? Yaitu jamaah pada sholat Jumat. Nah, itu yang paling utama. Urutan yang pertama, yang paling utama adalah jamaah pada sholat Jumat. Kemudian selanjutnya yaitu jamaah sholat subuh di hari Jumat. Nah, kemudian urutan yang ketiga yaitu jamaah sholat subuh selain hari Jumat. Kemudian urutan selanjutnya yaitu sholat jamaah isya, kemudian sholat jamaah asar meskipun di hari Jumat. Dan kemudian yaitu sholat jamaah sholat zuhur, kemudian yaitu sholat jamaah sholat maghrib. Itu urutan keutamaan. Jadi yang paling utama yaitu sholat apa tadi? Yang paling atas sendiri ya. Yang paling utama yaitu sholat jamaah sholat Jumat. Nah, terus sekarang ada pertanyaan, sin ma hukmu sholati jamaati. Jadi apakah hukum sholat berjamaah? Jadi hukumnya sholat berjamaah itu bagaimana? Apakah itu mubah? Apakah itu jaiz? Ya? Apakah itu sunnah? Apakah itu wajib? Mari kita dalami kitab ini. Jadi hukum sholat berjamaah ialah fardu kifayah. Ini dikatakan jim fardu kifayatin ala rijalil mukimina wa aqalla imamun wa makmun. Jadi hukum melakukan sholat fardu secara berjamaah itu adalah hukumnya fardu kifayah. Bagi siapa? Bagi para lelaki, bagi para laki-laki yang mukim. Nah, minimalnya sholat berjamaah yaitu terdiri satu imam dan satu makmum. Jadi sholat jamaah itu bermacam-macam. Nah, hukumnya itu bermacam-macam.
ada yang hukum sholat berjamaah itu wajib ain. Semisal yaitu sholat Jumat. Sholat Jumat itu hukum berjamaah itu wajib ain. Maksudnya setiap orang laki-laki yang kewajiban untuk melakukan sholat Jumat, dia harus melakukan sholat Jumat tadi secara berjamaah. Kalau sholat Jumat tidak dilakukan dengan cara berjamaah, maka sholat Jumat tersebut tidak sah. Jadi yang nomor 1 hukum melakukan sholat yaitu jamaah, yaitu fardu ain atau wajib ain, yaitu ketika sholat Jumat. Yang kedua yaitu hukum sholat jamaah adalah fardu kifayah. Kapan sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah, yaitu pada sholat maktubah, sholat yang diwajibkan, yaitu sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu hukum berjamaahnya adalah fardu kifayah. Dan yang nomor 3 sunnah. Jadi hukum sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Kapan hukum sholat berjamaah itu hukumnya sunnah? Yaitu pada sholat sunnah yang disyariatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Semisal seperti sholat Idul Fitri, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, itu kan merupakan sholat sunnah yang disyariatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Nah, hukum melakukan sholat Idul Fitri secara berjamaah ini adalah hukumnya sunnah. Nah, yang nomor 4, hukum sholat berjamaah itu hukumnya makruh. Kapan sholat berjamaah dihukum makruh? Yaitu pada sholat yang qadha. Pada sholat yang qadha yang mana kedua sholat tersebut itu berbeda. Mungkin yang satunya itu melakukan sholat sunnah. Nah, yang satunya itu melakukan sholat qadha. Nah, dua orang ini kok melakukan sholat tersebut itu dengan cara berjamaah, yang satunya sholat wajib, yang satunya sholat sunnah, maka hukum berjamaah ini adalah makruh. Jadi malah enggak mendapatkan pahala jamaah. Nah, yang nomor 5, hukum sholat berjamaah itu mubah. Jadi hukum sholat berjamaah itu hukumnya mubah bagi orang yang sholat tanpa memakai penutup aurat. Jadi bagi orang yang sholat tanpa menutup aurat, kok melakukan sholat berjamaah itu hukumnya mubah. Nah, yang nomor 6, hukum sholat berjamaah itu hukumnya haram. Kapan sholat berjamaah itu hukumnya haram? Yaitu saat waktu sholat telah sempit. Sekira bila sholat sendiri, maka seluruh sholat yang dilakukan itu masih di dalam waktu. Dan bila dilakukan secara berjamaah, maka sebagian sholat berada di luar waktu. Maka ketika kondisi seperti itu kok melakukan sholat dengan berjamaah, malah hukumnya haram. Seperti itu. Nah, terus sekarang sin kam iku piro. Sin kam iku piro surutuha utai propro syarate sholatu jamaah. Surutuha utai propro syarate sholat jamaah. Jim sab'atun utawi surutuha iku ono 7. Jim sab'atun utawi surutuha iku ono 7. Al awalu utai kang kawitan. Al awalu utai kang kawitan iku ayan wiya ing ento niat. Iku ayan wiya ing ento niat sapa al makmum. Sapa al makmum al iktidaa ing anut. Al iktidaa ing anut. Al iktidaa ing anut
bil imami kelawan imam, bil imami kelawan imam. Nah, sekarang ada pertanyaan, jin kam surutuha, jin kam surutuha, berapakah syarat-syarat sholat berjamaah? Maka dijawab jim sab'atun, syarat-syarat sholat berjamaah itu ada 7. Nah, al awalu yaitu ayanwiya al makmumu al iktida'a bil imam. Syarat yang nomor 1 dari 7 syarat-syaratnya sholat berjamaah yaitu si makmum ini harus berniat berjamaah dengan imam, harus niat mengikuti imam. Nah, adapun imam ini tidak disyaratkan untuk menjadi imam. Imam tidak disyaratkan untuk niat menjadi imam. Adapun makmum itu disyaratkan harus niat menjadi makmum. Semisal ada orang yang mengimami di suatu masjid sudah beberapa tahun, mungkin sampai 10 tahun. Nah, ketika mengimami dia itu tidak pernah sama sekali mulai awal sampai hari itu tidak pernah untuk niat menjadi imam. Maka yang seperti itu dia sholatnya tetap sah, namun dia tidak mendapatkan pahala berjamaah. Berbeda dengan makmum, jika dia itu tidak niat menjadi makmum maka sholatnya berjamaah tidak sah, dan sholat yang ia lakukan pun juga tidak sah. Jadi intinya bagi makmum itu syarat yang nomor 1, jika dia melakukan sholat jamaah harus niat menjadi makmum. Terus afani utai kang kaping pindho, afani utai kang kaping pindho iku ayak rifa yen to ngerti, iku ayak rifa yen to ngerti sapa al makmumu makmum, sapa al makmumu makmum inti qolatil imami, inti qolatil imami ing gerak-gerike imam, inti qolatil imami ing gerak-gerike imam walau biwasitotin lan senajan iku kelawan lantaran, walau biwasitotin lan senajan iku kelawan lantaran. Nah, adapun syarat berjamaah, salat berjamaah yang nomor 2 yaitu makmum itu harus mengetahui beberapa gerakan perpindahan imam meskipun dengan perantara. Jadi harus tahu gerak-gerik imamnya walaupun dengan perantaraan makmum yang ada di depannya. Semisal mungkin jamaahnya banyak, sampai beberapa baris dan dia itu bertempat di belakang sendiri, kan otomatis kalau dia itu untuk mengetahui gerak-gerik imam secara langsung kan nggak bisa. Maka ini cukup dengan melihat gerak-gerik makmum yang ada di depannya, seperti itu. Nah, al-thalitsu sekarang, al-thalitsu utai kang kaping 3, al-thalitsu utai kang kaping 3 iku alayata qodama, iku alayata qodama yen to ora dingini sapa al makmumu makmum, sapa al makmumu makmum alal imami ing atase imam, alal imami ing atase imam fil makani ing dalem panggonan, fil makani ing dalem panggonan. Jadi syarat jamaah yang nomor 3 yaitu alayata qodama al makmumu ala imami fil makani. Jadi makmum itu tidak mendahului imam dalam tempat sholat. Jadi kalau semisal ada imam dan makmum, ini telapak kakinya makmum itu ada di atas, ada di depannya, ada di depan telapak kaki imam, maka yang seperti ini berarti tidak
memenuhi syarat salat berjamaah yang nomor 3, maka tidak sah jamaah tadi. Dan kalau tidak sah jamaahnya berarti apa? Salatnya pun juga tidak sah. Jadi diusahakan telapak kakinya makmum itu di belakang telapak kaki imam. Nah, kalau sejajar antara telapak kaki si makmum dan telapak kaki imam ini sejajar, bagaimana? Maka hukumnya makruh. Kalau makruh berarti tidak mendapatkan pahala dari jamaah tersebut. Belum toh sah jamaahnya. Soalnya juga sah tapi tidak mendapatkan fadilah jamaah. Nah, sekarang Arabi'u tai kang kaping 4. Arabi'u tai kang kaping 4 iku ayak ruba ing yen to parek sapa makmum minhu saking imam fi ghairil masjid minhu saking imam ya. Iku ayak ruba ing yen to parek sapa makmum minhu saking imam fi ghairil masjid ing dalem liyane masjid. Fi ghairi masjidi ing dalam liyane masjid. Nah, adapun syarat berjamaah yang nomor 4 yaitu makmum itu harus dekat dari imam di selain masjid. Jadi jarak antara imam dan makmum itu tidak lebih dari 300 dirok atau 144 meter kalau berada di selain masjid jamaahnya. Nah, al-khamisu ta kang kaping 5 iku alayahula yen to ora ngaling-alingi. Iku alayahula yen to ora ngaling-alingi benauma ing dalem antarane imam lan makmum. Benauma ing dalem antarane imam lan makmum apa hailun aling-aling. Aling-aling. Nah, sekarang syarat berjamaah yang nomor 5. Syaratnya berjamaah yang nomor 5 itu tidak terhalang antara imam dan makmum oleh penghalang. Jadi kalau ada penghalang antara imam dan makmum berarti tidak sah jamaahnya. Nah, asadisu utai kang kaping 6. Asadisu utai kang kaping 6 iku ayat tabi'a yen to ngenut bureni. Iku ayat tabi'a yen to ngenut bureni sapa al makmum imamahu ing imami makmum. Nah, adapun syarat yang ke-6 yaitu makmum harus mengikuti imam. Imam. Nah, asabi'u tai kang kaping 7 iku alayak tadiya. Iku alayak tadiya yen to ora anut sapa makmum biman kelawan wong talzamu kang wajib ing man. Talzamu kang wajib ing man apa al-i'adatu baleni. Nah, syarat yang terakhir dari salat berjamaah atau yang nomor 7 ya. Makmum itu seseorang itu tidak boleh berjamaah dengan imam yang wajib untuk mengulangi sholat. Jadi seseorang itu tidak boleh berjamaah dengan orang yang wajib untuk mengulangi sholat. Kalau sampai dilakukan itu berarti apa? Dia tidak sah jamaahnya. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan untuk kajian hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.